Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 891. Kesulitan mengetuk pintu. Runtuh. Beberapa sosok manusia berdiri di depan menara Chaotic. Mereka semua memperhatikan pintu yang tertutup rapat yang menuju ke menara batu besar di depan mereka. Sudah sebulan sejak Lindong masuk. Lindong tidak menunjukkan indikasi keluar selama 1 bulan ini. Hal ini menyebabkan kelompok Gushou merasa cukup terkejut. Meskipun mereka sadar bahwa Desolation Ki di dalam Chaotic Tower memiliki efek ajaib untuk meredam tubuh fisik seseorang, Desolation Ki juga sangat berat. Tidak mudah untuk bertahan selama 1 bulan di dalamnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Mata cantik Gu Mengqi menatap pintu menara, saat dia bertanya dengan suara khawatir. Seharusnya baik-baik saja. Kekuatan Lindong luar biasa, dan dia memiliki karakter yang berhati-hati. Dia pasti akan mundur jika dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bertahan. Alasan untuk situasi saat ini, kemungkinan karena dia tidak ingin keluar, Gushou bergumam. Haha, tapi untuk seseorang dengan kekuatannya, jarang bisa bertahan selama 1 bulan di dalam Chaotic Tower. Bahkan Shen Tujue hanya bertahan selama 20 hari di dalam menara. Orang itu adalah monster. Sudut mulut Gu Mengqi terangkat. Tindakan kecil ini menyebabkan wajahnya yang cantik tampak sangat mempesona. Dia memang monster. Jika dia diberi waktu untuk tumbuh, dia pasti akan memiliki tempat di dalam laut setan Chaotic ini. Gushou mengangguk. Namun, dia melanjutkan dengan penyesalan, sayang sekali, klan Gu kami tidak dapat mempekerjakannya. Elang yang perkasa tidak akan rela tinggal begitu saja di sudut. Klan Gu kami mungkin terlalu kecil di matanya. Gu Mengqi berkata dengan tenang. Harapan anak itu sepertinya terlalu tinggi. Bahkan nona besar klan Gu kami mungkin tidak dapat mempertahankannya bahkan jika dia secara pribadi mengambil tindakan, bocah ini, jangan katakan padaku bahwa dia tidak menyadari bahwa jumlah orang yang menyukaimu dapat berbaris dari satu sudut dunia. Pulau ke pulau lain. Gushou tertawa. Wajah Gu Mengqi tanpa sadar menjadi merah padam setelah mendengar ejekan Gushou. Dia dengan cepat berbicara dengan sikap tak berdaya, tidak ada yang bisa saya lakukan jika pihak lain tidak menyukai saya. Gushou tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia baru saja akan berbicara, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya segera beralih ke pintu menara Chaotic, yang tetap tertutup rapat selama sebulan, sepertinya dia akan keluar. Gu Mengqi buru-buru mengalihkan pandangannya yang cantik setelah mendengar ini. Gemuruh. Saat mereka mengalihkan pandangan mereka, pintu batu tebal, yang telah tertutup rapat selama sebulan, akhirnya mengeluarkan suara gemuruh yang dalam pada saat ini, saat Desolation Ki kuno muncul. Pada saat yang sama, sosok kurus juga perlahan keluar dari kegelapan. Akhirnya, dia berdiri di bawah sinar matahari yang hangat. Lindong menghirup udara segar dalam-dalam. Setelah itu, dia melihat kelompok Gushou di depan menara Chaotic, saat senyum muncul di wajahnya. Mata kelompok Gushou tanpa sadar menyusut saat mereka melihat Lindong, yang telah berjalan keluar dari menara Chaotic. Mereka bisa merasakan bahwa jelas ada perbedaan yang cukup signifikan antara Lindong saat ini dan yang dari sebulan yang lalu. Anehnya, perubahan ini tidak terlihat di permukaan. Berdasarkan indera mereka bisa merasakan bahwa sepertinya ada kekuatan yang sangat eksplosif dan menakutkan di bawah tubuh sosok kurus ini. Kekuatan seperti itu bahkan lebih besar dari sebulan yang lalu. Haha, sepertinya 1 bulan pelatihan pahit teman kecil Lindong telah menghasilkan manfaat besar. Gushou perlahan pulih dari keterkejutannya dan tertawa. Saya harus benar-benar berterima kasih kepada klan Gu untuk ini. Lindong tertawa. Perjalanan ke menara Chaotic ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga memungkinkannya menstabilkan kekuatan Yuan yang agak dangkal. Tentu saja, yang paling penting, dia akhirnya membangunkan roh batu leluhur. Kami hanya saling membantu. Jika bukan karena bantuan teman kecil Lindong, klan Gu kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan kuota.
Gu Shou tertawa dan melambaikan tangannya. Lindong tertawa. Dia memiliki perasaan yang baik terhadap klan Gu. Meskipun dia telah berkontribusi besar, yang terakhir juga tidak kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang tercela seperti meninggalkannya setelah kesuksesan mereka. Lindong, akan ada cuaca badai di atas laut selama beberapa hari ini. Akan merepotkan untuk pergi ke laut. Mengapa kamu tidak beristirahat selama beberapa hari di Pulau Marshall Gathering? Gu Mengki tersenyum manis. Lindong sedikit ragu setelah mendengar ini. Akhirnya, dia tersenyum dan mengangguk. Dia telah memperoleh banyak manfaat dari klan Gu. Akan sedikit tidak pantas baginya untuk pergi begitu saja pada saat ini. Kegembiraan melintas di mata Gu Mengki setelah melihat bahwa Lindong tidak menolak. Senyumnya, yang seperti bunga yang mekar, tampak sangat indah. Kalau begitu, ayo pergi. Kami akan kembali ke klan Gu dan beristirahat. Gu Shou juga tersenyum setelah melihat ini. Dia secara alami senang memiliki Lindong tinggal sedikit lebih lama. Selain itu, dia juga menyadari pesona Gu Mengki. Jika dia membiarkan dua individu muda ini berinteraksi, mereka mungkin akan saling menarik perhatian. Klan Gu mereka kemudian akan mendapatkan seorang ahli dengan potensi besar. Lindong mengangguk. Tubuhnya baru saja bergerak, ketika jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di tempat itu. Aura itu bahkan lebih kuat dari Gu Shou di sampingnya. Ketika Lindong melihat ke atas, Gu Shou juga dengan jelas merasakan aura ini, dan seruan segera keluar dari mulutnya. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah itu. Akhirnya, dia bergumam, aura yang sangat kuat, aku ingin tahu siapa itu. Sepertinya menuju ke pulau pengumpulan bela diri kita. Gu Mengki juga berkomentar dengan terkejut. Mungkin itu adalah VIP dari sebuah klan. Gu Shou berpikir sejenak sebelum berbicara. Pulau Marshall Gathering ini dijaga oleh 5 klan besar mereka. Dengan kemampuan 5 klan besar, mereka secara alami akan berkenalan dengan banyak individu kuat di wilayah angin laut surga. Karenanya, dia tidak tampak sangat terkejut. Lindong mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia baru saja akan menarik pandangannya, ketika suara serak terdengar dari dalam tubuhnya. Itu setelah kamu. Langkah kaki Lindong tiba-tiba berhenti, saat pupilnya berkontraksi. Orang yang mengucapkan kata-kata itu secara alami adalah roh batu leluhur. Namun, setelah dia, sejak kapan dia menyinggung seorang ahli tingkat ini? Apakah itu orang tua Nefarious Bone? Mata Lindong berkedip. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul, saat dia berseru di dalam hatinya. Batu leluhur tidak merespon kali ini. Jelas, itu diam-diam mengakuinya. Kali ini, ekspresi Lindong secara bertahap menjadi jelek. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua Nefarious Bone benar-benar akan secepat ini. Apakah ada yang salah? Gu Mengki mau tidak mau bertanya dengan prihatin setelah melihat ekspresi Lindong yang tiba-tiba berubah menjadi jelek. Itu adalah orang tua Nefarious Bone. Lindong perlahan berbicara dengan cara yang agak gelap dan serius. Orang tua Bone yang jahat? Gu Shou dan Gu Mengki terkejut mendengar ini. Segera setelah itu, ekspresi mereka berubah. Apakah dia mengejarmu? Dari kelihatannya, orang-orang ini kemungkinan telah mengetahui tentang masalah Lindong yang membunuh seorang murid lelaki tua Nefarious Bone dari Guyan. Lindong sedikit mengangguk. Dia mengangkat kepalanya, saat dia menatap ke arah dari mana aura kuat itu berasal. Matanya agak gelap dan keras. Dia benar-benar menarik masalah besar kali ini. Gu Shou memiliki ekspresi serius. Dia juga jelas menyadari betapa merepotkannya berurusan dengan lelaki tua tulang jahat ini. Yang paling penting, orang ini adalah sinecure dari Gua Angin Iblis. Dengan faksi Titanic di belakangnya, hantu tua yang eksentrik ini bahkan mungkin tidak memberikan wajah apapun kepada klan Gu mereka. Penatua Gu Shou, apa yang harus kita lakukan? Gu Mengki melirik Gu Shou dan bertanya dengan lembut. Orang tua Nefarious Bone ini jelas bukan karakter yang ramah. Meskipun kekuatan Lindong dianggap berada di puncak generasi muda,
masih ada kesenjangan yang cukup besar antara dia dan seorang ahli yang lebih tua seperti lelaki tua Nefarious Bone, yang telah mendominasi wilayah Laut Angin Surga selama bertahun-tahun. Gu Shou mengerutkan kening dengan erat. Ekspresinya sedikit berubah-ubah. Itu lama kemudian, sebelum dia mengatupkan giginya dan dengan tegas berbicara, tidak peduli apa, Lindong adalah tamu penting dari klan Gu kami selama dia berada di pulau pengumpulan bela diri. Orang tua Nefarious Bone ini harus mencari pendapat dari klan Gu kita sebelum menyentuhnya. Hati Lindong menghangat sedikit setelah mendengar ini. Dia segera berkata, Penatua Gu Shou, tidak perlu bertindak seperti ini. Ini adalah masalah pribadi saya, dan itu tidak akan melibatkan klan Gu. Teman kecil Lindong, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya mungkin bisa mencuci tangan saya jika ini terjadi di tempat lain. Namun, karena Anda di sini, Anda adalah tamu penting dari klan Gu kami. Jika orang lain mengetahui bahwa klan Gu kami bahkan tidak dapat melindungi tamu kami, bagaimana klan Gu saya akan terus bertahan di wilayah Laut Angin Surga ini? Gu Shou melambaikan tangannya, dan berbicara dengan suara yang dalam. Mulut Lindong bergerak, perasaan baik muncul di dalam hatinya karena kekeras-kepalaan Gu Shou. Lagi pula, tidak semua orang memiliki keberanian untuk menantang seorang ahli terkenal seperti lelaki tua Nefarious Bone karena seorang pemuda tanpa nama seperti dia. Namun, Lindong juga punya rencananya sendiri. Orang tua Nefarious Bone itu datang dengan cara yang sangat agresif. Dan sepertinya dia tidak akan mau pergi dengan tangan kosong. Selain itu, tidak mungkin bagi Lindong untuk bersembunyi di Pulau Marshall Gathering ini selamanya. Oleh karena itu, dia perlu memikirkan cara untuk melarikan diri dari kesulitan yang dia alami. Sungguh hantu tua yang menjengkelkan. Mata Lindong sedikit menyipit, saat tatapannya beralih ke langit biru yang jauh. Suara angin yang deras muncul, dan aura sombong yang kuat itu juga tidak sedikit pun disembunyikan. Itu langsung menyebar ke langit di atas Pulau Marshall Gathering. Astaga! Munculnya aura yang begitu kuat secara alami menarik perhatian berbagai ahli di pulau itu. Segera, suara angin membelah muncul. Banyak sosok berdiri di udara. Mata mereka terkejut ketika mereka melihat ke arah dari mana aura itu berasal. Swos! Cahaya abu-abu akhirnya merobek langit, dan muncul di langit di atas Pulau Marshall Gathering di bawah perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya itu tersebar. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut abu-abu tersebar di bahunya memegang tongkat tulang saat dia muncul. Aura kuat yang mengerikan mengikutinya. Di mana bocah yang telah membunuh muridku itu? Suruh dia keluar. Pria tua berjubah abu-abu itu muncul dalam sekejap. Mata sedingin esnya yang kejam seperti mata ular beludak, saat perlahan-lahan menyapu bagian dalam Pulau Marshall Gathering. Teriakan seram bergemuruh di langit di atas pulau. Chapter 892. Orang tua tulang jahat. Pria tua berjubah abu-abu itu berdiri di udara di atas Pulau Marshall Gathering. Tangisannya yang gelap dan keras dibungkus oleh kekuatan Yuan yang agung, saat bergemuruh melintasi pulau. Keributan pecah di Pulau Marshall Gathering karena teriakan yang tiba-tiba ini, dan suara angin kencang muncul. Banyak pasang mata memandang pria tua berjubah abu-abu di langit yang jauh dengan mata tercengang. Yang terakhir jelas memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah Laut Angin Surga ini. Oleh karena itu, teriakan terkejut mulai menyebar setelah semua orang melihatnya. Itu adalah orang tua Nefarious Bone. Mengapa hantu tua ini datang ke Marshall Gathering Island dengan cara yang begitu agresif? Siapa yang telah membunuh muridnya? Orang yang begitu berani. Apakah dia tidak tahu bahwa hantu tua ini sombong dan melindungi orang-orang yang dekat dengannya bahkan jika mereka bersalah? Sepertinya Pulau Marshall Gathering tidak akan damai hari ini. Orang tua Nefarious Bone berdiri di udara. Matanya yang agak dalam menyapu Pulau Marshall Gathering seperti ular beludak. Bisikan yang mencapai telinganya menyebabkan rasa dingin di matanya menjadi sedikit lebih intens. Menguasai. Beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana, saat beberapa sosok bergegas mendekat. Chen Luo memimpin grup. Dia buru-buru berteriak dengan hormat setelah melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu. Chen Luo,
Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan pembunuh juniormu? Anda benar-benar membutuhkan orang tua ini untuk datang secara pribadi? Orang tua Nefarious Bone melirik Chen Luo, sebelum berbicara dengan suara dingin. Keringat dingin muncul di dahi Chen Luo setelah mendengar kata-kata lelaki tua Nefarious Bone. Dia buru-buru menjawab, murid ini ingin secara pribadi menangkap bocah itu, dan menyerahkannya kepada Tuan untuk Anda tangani. Namun, orang itu agak kuat, dan bahkan Shen Tujue bukanlah tandingannya. Saya. Oh. Mata gelap dan dingin dari lelaki tua Nefarious Bone itu bergerak sedikit setelah mendengar ini. Dia telah mendengar tentang Asura Besi klan Shentu. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang lebih lanjut. Bakat yang membuat iri banyak orang. Satu-satunya di dalam wilayah Laut Angin Surga yang bisa mengalahkannya, kemungkinan adalah dua monster muda dari dua gua besar. Tidak disangka orang lain, yang bisa melakukan ini, muncul. Di mana orang itu? Orang tua Nefarious Bone berbicara dengan suara acuh tak acuh. Terlepas dari bakat apa yang dimiliki orang itu seharusnya tidak pernah membunuh muridnya. Jika dia tidak mengambil nyawa bocah itu sebagai balas dendam, kemungkinan semua orang akan berpikir bahwa dia, lelaki tua tulang jahat, bahkan tidak bisa melindungi muridnya sendiri. Dia saat ini menjadi tamu di klan Gu. Kegembiraan melintas di mata Chen Luo yang lebih rendah saat dia dengan cepat menjawab. Klan Gu ya? Orang tua Nefarious Bone menyipitkan matanya. Segera setelah itu, tatapannya menyapu, saat suara yang kuat sekali lagi bergema di langit, Penatua Gu Shou. Saya tidak ingin menjadi musuh dengan klan Gu Anda. Tolong serahkan bocah yang membunuh muridku. Wajah tua Gu Shou sedikit suram saat dia berdiri di gunung yang jauh. Matanya sedikit berkedip, sebelum dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke langit. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya, dan tertawa ke arah lelaki tua Nefarious Bone. Haha, lelaki tua Nefarious Bone, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Mata lelaki tua Nefarious Bone itu acuh tak acuh, saat mereka mengamati Gu Shou. Namun, dia mengabaikan wajah tersenyum yang terakhir, dan berbicara dengan suara acuh tak acuh, Penatua Gu Shou, muridku telah dibunuh oleh seseorang. Saya tidak punya mood untuk mengobrol dengan Anda sekarang. Penatua Gu Shou, kamu harus menyerahkan lindung itu. Chen Luo tertawa dingin saat dia berdiri di samping. Ekspresi Gu Shou sedikit tenggelam, saat dia mengerutkan kening dan berkata, orang tua Bone yang jahat, Lindong adalah tamu penting dari klan Guku. Terlepas dari dendam apa yang Anda miliki, saya tidak akan mengizinkan Anda menyentuhnya di pulau pengumpulan bela diri ini. Maksudmu, kamu bersedia menjadi musuhku karena seorang anak muda? Rasa dingin yang gelap melintas di mata lelaki tua Nefarious Bone saat dia perlahan berkata. Pada titik ini, lelaki tua Nefarious Bone tiba-tiba melihat ke arah puncak gunung yang jauh. Matanya yang gelap dan dingin seperti mata ular beludak, saat mereka mengunci sosok muda yang kurus. Berat, kamu adalah orang yang membunuh muridku, kan? Mata pria tua Nefarious Bone terkunci pada Lindong dari kejauhan, saat dia tiba-tiba berteriak dengan suara keras. Segera, kekuatan Yuan di darah itu berdesir. Seperti guntur, suaranya keras meledak di samping telinga Lindong. Gelombang sonik liar dan keras yang memasuki telinganya menyebabkan tubuh Lindong tersentak sedikit. Gelombang rasa sakit yang menusuk bisa dirasakan dari gendang telinganya, sementara ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Hati-hati. Orang tua Nefarious Bone ini telah melangkah ke tahap Profound Life yang sempurna bertahun-tahun yang lalu. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa menandingi Shen Tujue. Gu Mengki di samping memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Lindong mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan riak berbahaya dari lelaki tua tulang jahat ini. Perasaan berbahaya ini tidak tampak seperti ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Itu mungkin, bahwa hantu tua ini bahkan telah menyentuh tahap kematian mendalam. Hati Lindong tanpa sadar tenggelam setelah pikiran seperti itu. Orang tua ini benar-benar bukan orang biasa. Sepertinya Lindong benar-benar harus berusaha keras untuk melarikan diri darinya. Orang tua ini tidak peduli latar belakang seperti apa yang kamu miliki. Hidup untuk hidup.
Aku akan mengambil nyawamu ini untuk muridku hari ini. Orang tua Nefarious Bone memelototi Lindong dengan mata gelap yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia maju selangkah, dan muncul di udara di atas gunung seolah-olah dia telah berteleportasi. Tongkat tulang di tangannya terbanting ke udara, saat pilar Yuan Power yang agung bersiul dan menyapu ke arah Lindong. Orang tua Bone yang jahat, ini adalah pulau pengumpulan bela diri. Itu bukan tempat di mana kamu bisa bersikap seperti itu. Kemarahan melintas di wajah Gu Shou setelah dia melihat ini. Dengan teriakan rendah, tubuhnya muncul di depan Lindong, dan dia melemparkan pukulan ke depan. Yuan Power melonjak, dan pukulannya menyebarkan pilar Yuan Power itu. Meskipun pilar Yuan Power tersebar, tubuh Gu Shou terdorong ke belakang, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Jelas, masih ada celah antara kekuatannya dan kekuatan lelaki tua tulang jahat itu. Gu Shou, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah pasangan orang tua ini? Orang tua Nefarious Bone berteriak dingin sambil menatap Gu Shou, yang telah campur tangan, dengan mata gelap dan dingin. Saya telah mengatakan bahwa saya tidak akan mengizinkan Anda untuk menyentuh Lindong selama dia masih di Pulau Marshall Gathering ini. Gu Shou tidak menyerah. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, dan suar sinyal keluar. Akhirnya, itu meledak di udara. Swos, swos. Banyak suara angin kencang muncul setelah suar sinyal ini meledak. Banyak ahli dari klan Gu bergegas dari segala arah. Mereka melayang di udara, saat mereka melihat pria tua Nefarious Bone dengan mata waspada. Orang tua Bone yang jahat, saya harap Anda tidak akan memulai perselisihan apapun di pulau pengumpulan bela diri ini karena klan Gu. Kalau tidak, jika kepala klan tahu tentang ini, kemungkinan dia juga akan sedikit marah. Seorang pria tua berambut putih berdiri di udara di depan banyak ahli klan Gu. Dia juga seorang tetua dari klan Gu, dengan kekuatan yang tidak kalah dengan Gu Shou. Apakah kamu berencana menggunakan nama Gu Fen untuk menekan orang tua ini? Mata lelaki tua Nefarious Bone itu jelas sedikit berubah, setelah mendengar kepala klan-klan Gu disebutkan. Dia langsung tertawa dingin. Namun, semua orang dapat mengatakan bahwa kepala klan-klan Gu adalah seseorang yang bahkan orang yang sombong ini pun diwaspadai. Haha, itu bukan niatku. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Lindong ini adalah tamu penting dari klan Gu saya. Dia telah membantu klan Gu saya menjadi juara pertemuan bela diri. Jika kami membiarkan Anda menyerangnya sesuka Anda di sini, siapa yang berani membantu klan Gu kami di masa depan? Pria tua berambut putih itu tertawa samar. Apakah maksudmu selama Lindong meninggalkan Pulau Marshall Gathering, dia tidak akan lagi berada di bawah perlindungan klan Gumu? Mata Chen Luo berputar saat dia berkata. Mata pria tua berambut putih itu mengeras. Dia sedikit mengernyit dan berkata, secara teori, memang begitu, namun, yang terbaik adalah tidak membuat musuh. Saya harap karena klan Gu kami, Anda bisa. Aku akan melepaskannya selama bocah ini menghancurkan kultivasinya sendiri di depanku. Orang tua Nefarious Bone memandang Lindong dengan cara yang gelap dan dingin, saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Maaf, aku tidak punya pikiran untuk menyakiti diriku sendiri. Jika Anda memiliki minat pada hal-hal ini, Anda dapat melumpuhkan diri sendiri. Lindong menyeringai pada lelaki tua Nefarious Bone dan menjawab. Anak nakal yang berlidah tajam, pria tua tulang jahat itu tertawa sinis. Namun, apakah kamu menjadi cacat atau tidak, bukan orang sepertimu yang memutuskan. Saya pasti akan membiarkan Anda membayar harganya begitu saya menangkap Anda. Lindong tertawa dingin, sebagai keinginan membunuh melonjak dari dalam matanya. Aku akan melepaskanmu sementara hari ini karena klan Gu melindungimu. Namun, senyum gelap dan jahat muncul di wajah lelaki tua tulang jahat itu. Kilatan dingin segera melintas di matanya, saat cahaya keabu-abuan tiba-tiba keluar dari mereka. Setelah itu, ia menembak ke tubuh Lindong dengan kecepatan yang menakjubkan. Aku akan mengakui kekalahan jika kamu ingin bersembunyi di Pulau Marshall Gathering ini selamanya seperti seorang pengecut. Namun, jika Anda berani keluar dari pulau ini, saya akan membiarkan Anda memahami apa yang dikenal sebagai seorang tunawisma yang tersesat lebih baik mati. Lindong perlahan mengepalkan tinjunya setelah mendengar kata-kata ini dari lelaki tua Nefarious Bone, saat matanya samar-samar menjadi sedikit menyeramkan.
Anjing tua ini benar-benar menjengkelkan. Chapter 893. Rencana. Saya akan tinggal di pulau pengumpulan bela diri ini selama periode waktu ini. Nak, jika kamu cukup berani, kamu bisa menjadi pengecut dan tinggal di pulau ini selama sisa hidupmu. Jangan berpikir untuk mencoba melarikan diri secara diam-diam. Saya telah menanam segel tulang di tubuh Anda, dan itu sudah masuk jauh ke dalam tulang Anda. Anda tidak akan bisa lolos dari deteksi saya kemanapun Anda melarikan diri. Karena lelaki tua ini mengatakan bahwa aku akan mengambil nyawamu, tidak ada yang bisa melindungimu. Di langit, pria tua Nefarious Bone menatap Lindong dengan cara yang jahat. Segera setelah itu, dia dengan dingin tertawa, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia dan Chen Luo mendarat di area klan Wei di Pulau Marshall Gathering. Suasana tegang dan bermusuhan berangsur-angsur menjadi tenang setelah lelaki tua Nefarious Bone itu pergi. Para ahli dari klan Gu saling memandang, melihat ekspresi muram di semua wajah mereka. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, lelaki tua Nefarious Bone itu adalah karakter yang cukup sulit untuk dihadapi. Gu Shou turun dari langit. Dia mengerutkan bibirnya saat dia melihat Lindong dan berkata, "Teman kecil Lindong, kamu harus sementara tinggal di Pulau Marshall Gathering. Orang tua Nefarious Bone itu tidak akan berani menyerangmu selama kamu berada di pulau itu." Kata-kata orang tua itu mungkin keras, tetapi dia tidak dapat tinggal di sini selamanya. Lindong menyipitkan matanya. Tidak mungkin bagi lelaki tua Nefarious Bone itu untuk tetap di sini selamanya, tetapi ini juga berlaku untuk Lindong. Dia tidak hanya perlu menemukan simbol leluhur kedua, tetapi dia juga perlu mencari Little Marten dan Little Flame. Karenanya, dia juga tidak bisa membuang-buang waktunya. Yang paling penting, kamu telah dikejutkan oleh segel tulang orang tua Nefarious Bone itu. Anda harus menghapusnya jika Anda ingin melarikan diri dari deteksinya. Mata cantik Gu Mengki menatap Lindong dengan cemas saat dia berkata, "Segel tulang ya?" Lindong menutupi tinjunya saat Yuan Power beredar di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa sepertinya ada jejak fluktuasi yang sangat mendalam yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Fluktuasi itu mungkin tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya, tetapi itu akan terus mengirimkan lokasinya ke orang tua Nefarious Bone. Mengki benar. Teman kecil Lindong, apapun rencanamu, kamu harus tetap di pulau itu, dan lepaskan segel tulang itu terlebih dahulu. Setelah itu, Anda dapat menemukan kesempatan untuk pergi dengan tenang, kata Gu Shou. Kalau begitu, terima kasih, penatua Gu Shou. Lindong merenung sejenak dan mengangguk. Dia tidak mencoba untuk bertindak berani. Orang tua Nefarious Bone itu memang sangat sulit untuk dihadapi. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, dia harus sangat berhati-hati. Tidak apa. Anda telah membantu klan Gu kami, dan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan klan Gu kami. Namun, lelaki tua Nefarious Bone itu memiliki beberapa hubungan dengan Gua Angin Iblis itu. Klan Gu kami tidak akan lagi memiliki alasan untuk membantu Anda setelah Anda meninggalkan pulau pengumpulan bela diri. Gu Shou melambaikan tangannya dan berkata, "Seseorang pada akhirnya harus menyelesaikan masalahnya sendiri." Lindong tersenyum. Nada suaranya tidak mengungkapkan banyak ketakutan. Hal-hal yang dia alami sepertinya di luar imajinasi Gu Shou. Meskipun lelaki tua Nefarious Bone itu kuat, yang terakhir belum mencapai tingkat di mana dia bisa memaksa Lindong ke jalan buntu. Gu Shou tidak berbicara lebih jauh setelah melihat ini. Dia memberikan beberapa instruksi, sebelum berbalik untuk pergi, sementara Lindong dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Para ahli di pulau itu tanpa sadar merasa sedikit menyesal setelah melihat bahwa situasi ini telah berakhir dengan cara yang anti. Namun, mereka cukup penasaran apakah Lindong akan dapat melarikan diri dari kesulitannya saat ini. Mungkinkah Lindong benar-benar berencana untuk bersembunyi di Pulau Marshall Gathering ini selamanya seperti seorang pengecut? Lindong duduk di tempat tidurnya di ruangan yang tenang. Kedua matanya tertutup rapat, sementara lampu hijau terus berkedip di tubuhnya. Kekuatan Yuan di dalamnya melonjak, dan untayan kekuatan Devouring perlahan menyerbu tulangnya untuk mencari segel tulang tersembunyi di dalam tubuhnya. Di mana kamu akan bersembunyi?
Pencarian ini berlanjut selama setengah jam, sebelum sebuah pikiran melintas di benak Lindong. Setelah itu, dia mengunci tempat tertentu di dalam tubuhnya. Ada cahaya hitam lemah yang samar-samar hadir jauh di dalam tulang bercahaya hijau. Itu adalah segel tulang yang ditinggalkan lelaki tua Nefarious Bone di dalam tubuhnya. Lindong dengan cepat menggerakkan Yuan Power untuk menyerang segel tulang yang tersembunyi setelah menemukannya. Namun, kekuatan Yuan mengeluarkan asap putih saat mereka bersentuhan dengan segel tulang hitam. Itu telah langsung terkikis oleh segel tulang hitam. Peristiwa tak terduga ini menyebabkan kejutan muncul di hati Lindong. Segel tulang itu sebenarnya sangat kuat. Ada jejak dead key yang sangat samar di segel tulang. Kekuatan Yuanmu akan terkikis jika menyentuh benda itu. Kamu hanya dapat menggunakan kekuatan Devouring jika kamu ingin menghapusnya. Sebuah suara serak samar tiba-tiba terdengar dalam pikiran Lindong. Itu adalah roh batu leluhur. Dead Key, hantu tua itu memang telah menyentuh tahap Profound Death. Hati Lindong tenggelam saat ia berkomentar. Dia hanya bisa dianggap sebagai setengah langkah menuju tahap kematian mendalam. Namun, ini sudah sangat merepotkan untuk Anda tangani. Jawab roh batu leluhur. Ada celah yang cukup besar dalam kekuatanmu. Meskipun Anda memiliki simbol leluhur yang memakan, Anda akan membutuhkan beberapa hari untuk melepaskan segel tulang. Orang tua Nefarious Bone itu juga akan mendeteksinya saat Anda melepas segel tulang. Pada saat itu, dia pasti akan mengambil tindakan pencegahan lain. Lindong membuka matanya. Kilatan dingin melintas di antara mereka saat dia mencibir. Jika hantu tua itu benar-benar berpikir bahwa aku adalah kesemek lembut yang bisa dia peras, dia jelas salah. Setengah langkah untuk ahli tahap kematian mendalam memang kuat, dan bahkan Lindong akan sakit kepala berurusan dengan satu. Namun, dia memiliki banyak kartu truf tersembunyi di lengan bajunya. Jika Lindong benar-benar ingin habis-habisan, orang tua Nefarious Bone itu akan berada dalam situasi yang cukup sulit. Setengah langkah ke tahap kematian mendalam. Anda memiliki sesuatu yang dapat menanganinya, tetapi Anda kekurangan bahan-bahannya. Roh batu leluhur tiba-tiba berkata. Apa itu? Lindong bertanya dengan terkejut. Kuali langit yang membara. Kuali langit yang membara. Lindong mengernyitkan alisnya dan berkata, ini mungkin harta Yuan murni, tetapi bahkan jika saya mengaktifkan arai langit terbakar, itu hanya akan bisa menjebaknya untuk sementara waktu. The Burning Sky Array hanyalah salah satu formasi dari Burning Sky Cauldron. Teknik sebenarnya adalah gerbang langit pembakaran tingkat 8. Roh batu leluhur menjawab. Gerbang langit pembakaran tingkat 8? Lindong sejenak terkejut. Kilatan melintas di matanya, saat dia bertanya dengan suara terkejut, itu adalah gerbang magma yang digunakan orang tua Ventian untuk menekan Jenderal Yimo. Iya. Sepertinya gerbang formasi diperlukan untuk mengaktifkan gerbang langit pembakaran 8 tingkat, kan? Lindong ragu-ragu sejenak. Dia ingat bahwa lelaki tua Ventian telah menggunakan 8 tablet ringan yang telah disempurnakan ketika dia mengaktifkan gerbang langit pembakaran 8 tingkat saat itu. Namun, tablet ringan itu telah berubah menjadi gerbang untuk menekan Jenderal Yimo. Tepat sekali. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa Anda kekurangan bahan. Jika tidak, jika Anda menggunakan gerbang langit pembakaran 8 tingkat, ini, bahkan seorang ahli di setengah langkah ke tahap kematian mendalam tidak akan lolos tanpa cedera. Kata batu leluhur. Bahan apa yang diperlukan untuk memperbaiki tablet cahaya gerbang formasi itu? Lindong berpikir sejenak sebelum bertanya. 8 gunung berapi aktif adalah semua yang dibutuhkan. Batu leluhur menjawab dengan santai. Namun, Lindong sepertinya mendengar ejekan dari kata-katanya. Segera, wajahnya berubah agak hijau. Dia bukan orang tua Ventian, yang memiliki jenis kekuatan mengerikan yang bisa memperbaiki 8 gunung berapi menjadi gerbang formasi. Haha, jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, kamu bisa puas dengan sesuatu yang kualitasnya lebih rendah. Temukan 8 batu esensi api gunung berapi, dan itu juga akan memungkinkan untuk memperbaiki gerbang formasi. Batu esensi api gunung berapi. Lindong bergumam pada dirinya sendiri, sebelum dengan cepat menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Dia telah mendengar tentang objek ini. Dibentuk dari energi esensi gunung berapi, itu berisi energi gunung berapi di dalamnya, dan sangat membantu orang-orang tertentu yang berlatih seni bela diri yang unik. Selain itu sangat langka. Oleh karena itu pasti akan mahal setiap kali muncul. Mendapatkan 8 di antaranya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Metode ini tidak berbeda dengan tidak menyebutkannya. Apakah ada metode lain? Karena kamu sementara tidak dapat menemukan batu esensi api gunung berapi, kamu hanya dapat menggunakan beberapa hal lain. Batu leluhur tertawa. Katakan sesuatu yang masuk akal. Lindong mengingatkan tanpa daya. Dia tidak ingin berakhir bahagia untuk apa-apa lagi. Kamu masih memiliki tablet api surgawi kuno dari Master Api, kan? Roh batu leluhur bertanya. Lindong sedikit terkejut. Dia dengan cepat mengepalkan tangannya, dan sebuah tablet kuno berwarna merah terang muncul di dalamnya. Dia memegang tablet kuno itu, saat dia merasakan gelombang panas dari dalam. Akhirnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini tablet api surgawi kuno? Itu bisa digunakan untuk apa? Kamu akan tahu kegunaan pastinya begitu kamu menemukan pemilik simbol leluhur berkobar di masa depan. Benda ini bisa melindungi hidupmu jika seseorang menyerangmu. Orang yang memiliki simbol leluhur berkobar, mata Lindong berubah sedikit serius. Dikatakan bahwa dia disebut Moluo, dan merupakan penguasa terkenal di Laut Setan Chaotic ini. Kamu tidak perlu diganggu oleh semua ini untuk saat ini. Tugas terpentingmu saat ini, adalah menyelesaikan masalah yang akan segera terjadi. Jika kamu mendengarkanku, kita akan dapat membuat jebakan untuk hantu tua itu. Lindong menggosok hidungnya. Dia bisa mendengar beberapa kegembiraan dari nada batu leluhur, dan ekspresi di matanya dengan cepat menjadi sedikit aneh. Mungkinkah orang ini menginginkan kegembiraan setelah tertidur untuk waktu yang lama? Namun, ini juga hal yang baik. Di dalam kamarnya, mata Lindong berkedip saat dia mendengarkan rencana yang ditransmisikan oleh batu leluhur dari dalam pikirannya. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi lengkungan sedingin es. Chapter 894. Pergi. Kau akan pergi besok. Wajah cantik Gu Mengki jelas sangat tercengang setelah mendengar Lindong mengucapkan kata-kata seperti itu. Alisnya sedikit dirajut, saat dia melihat pria muda di depannya dan berkata, orang tua tulang jahat itu akan menyerangmu begitu kamu meninggalkan pulau pengumpulan bela diri. Meskipun kemenangan Lindong atas Shen Tujue sebelumnya telah membuat orang lain memahami kekuatannya, lelaki tua tulang jahat itu jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan anggota generasi muda seperti Shen Tujue. Terus tinggal di sini juga bukan solusi. Saya akan memikirkan cara untuk berurusan dengan orang tua Nefarious Bone itu. Lindong tersenyum dan menjawab. Setelah berdiskusi dengan batu leluhur, ketakutannya terhadap lelaki tua tulang jahat itu agak berkurang. Selain itu, dia juga mengerti dengan jelas bahwa dia tidak akan bisa menghindari masalah yang dikenal sebagai lelaki tua tulang jahat ini, jika dia ingin berhasil meninggalkan pulau pengumpulan bela diri. Alis hitam Gu Mengki yang banyak itu menyatu dengan erat, sementara pupil matanya menatap tajam ke arah Lindong. Dia benar-benar tidak dapat memahami dari mana kepercayaan Lindong berasal. Dia benar-benar merasa bahwa dia mampu berurusan dengan seorang ahli berpengalaman seperti orang tua Nefarious Bone, yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surgawi. Lindong tersenyum saat dia bertemu dengan tatapan Gu Mengki. Ini berlanjut sejenak, sebelum yang terakhir dengan tak berdaya mengalihkan pandangannya dan berkata, karena kamu telah mengambil keputusan, tidak ada gunanya bagiku untuk memaksamu. Namun, jika situasi berkembang di luar kendali Anda selalu dipersilakan untuk kembali ke Pulau Marshall Gathering kapanpun Anda mau. Klan Gu kami pasti akan melindungimu. Terima kasih banyak. Lindong dengan tulus menjawab. Meskipun klan Gu dan dia hanya bekerja sama untuk memajukan tujuan mereka sendiri pada awalnya, perlindungan yang diberikan oleh yang terakhir ini telah membuat kesan yang baik padanya. Selain itu, jika kamu ingin mendapatkan peta laut dari wilayah laut yang tidak diketahui, kamu mungkin bisa pergi dan mengunjungi Sky Merchant Region.
Ini adalah wilayah yang paling berkembang di sekitarnya, dan lelang pedagang langit yang sangat besar terjadi setiap setengah tahun. Anda seharusnya bisa mendapatkan sesuatu di tempat itu, kata Gu Mengki. Wilayah pedagang langit? Lelang pedagang langit, Lindong terkejut. Segera, kegembiraan melonjak di matanya. Hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari peta wilayah laut yang tidak diketahui itu. Peta laut seperti itu hanya bisa ditemukan di lelang skala besar seperti ini. Masih ada sekitar 1 bulan sampai lelang pedagang langit berikutnya. Saya telah membantu Anda menandai jalan di peta laut Chaotic Demon Sea. Gu Mengki berkata dengan penuh perhatian. Terima kasih. Lindong mengucapkan terima kasih sekali lagi. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Ini juga merupakan investasi bagi saya. Saya merasa bahwa Anda cepat atau lambat akan menjadi ahli terkenal di Laut Setan Chaotic ini. Alasan saya memberi Anda semua manfaat ini sekarang, adalah karena saya ingin menjalin hubungan awal dengan Anda. Gu Mengki tersenyum manis dan menjawab. Lindong menyeringai dan mengangguk berat. Dia berkata, Nona Mengki, harap diyakinkan bahwa selama itu dalam kemampuan saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Gu Mengki tertawa pelan. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya yang cantik mengamati wajah muda itu dengan fitur yang berbeda, dan dengan lembut berkata, hati-hati. Ya. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh ke arah lain di Pulau Marshall Gathering, saat cahaya dingin terus muncul di matanya. Hantu tua, karena Anda ingin mengambil hidup saya, mari kita lihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Tepat saat sinar matahari menembus awan keesokan paginya, sesosok cahaya keluar dari klan Gu. Setelah itu, ia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, dan terbang keluar pulau. Di area tertentu di klan Gu, Gu Shou mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang menghilang dengan cepat. Dia membelai janggutnya, dan menghela nafas setelah beberapa saat dia bergumam, teman kecil Lindong, kamu benar-benar terlalu ceroboh. Dia selalu sangat berhati-hati. Kemungkinan dia memiliki pertimbangan sendiri baginya untuk bertindak dengan cara ini. Gu Mengki dengan lembut berkomentar dari belakang. Orang tua Nefarious Bone itu adalah seorang ahli di setengah langkah ke tahap kematian mendalam, terlepas dari trik macam apa yang dimiliki Lindong, jangan bilang bahwa dia benar-benar bisa bertarung dengan yang terakhir. Gu Shou menggelengkan kepalanya dan menjawab. Gu Mengki terdiam. Dia hanya mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian, dan bergumam pada dirinya sendiri, hal seperti itu, siapa yang tahu? Apa dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Orang tua Nefarious Bone, yang sedang mengobrol dengan seorang tetua klan Wei di halaman rumah Wei, tiba-tiba mengangkat kepalanya saat Lindong bergerak. Matanya melihat ke arah Lindong melarikan diri, saat senyum gelap dan dingin muncul di wajahnya yang sudah tua. Tuan, apakah bocah itu melarikan diri? Di belakang lelaki tua Nefarious Bone, mulut Chen Luo tersenyum saat dia bertanya. Ya. Orang tua Nefarious Bone mengangguk. Dia berdiri dengan tongkat tulang di tangannya dan berkata, kamu akan tetap di sini. Aku akan pergi dan menghabisi bocah itu dulu. Haha, kalau begitu, kami akan menunggu kabar baikmu di sini. Penatua dari klan Wei itu tersenyum tipis. Lindong telah menyebabkan klan Wei mereka kehilangan banyak muka selama pertemuan bela diri. Dia secara alami sangat ingin menikmati pertunjukan sekarang karena Lindong dalam masalah. Dia hanyalah seseorang dari generasi muda. Pria tua Nefarious Bone dengan santai berkomentar. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya abu-abu yang menuju ke langit. Setelah itu, ia bergegas ke arah Lindong melarikan diri dengan kecepatan yang mengejutkan. Chen Luo dan Wei Zhen memperhatikan sosok lelaki tua tulang jahat, dan tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Ekspresi sombong memenuhi senyum mereka. Jika Lindong benar-benar berencana untuk terus bersembunyi di dalam pulau pengumpulan bela diri ini, hal-hal kemungkinan akan menjadi sedikit merepotkan. Langkah Lindong untuk pergi ini tidak diragukan lagi merupakan bunuh diri di mata mereka. Astaga!
Sesosok cahaya bergegas melintasi laut yang luas dan tak berujung dengan kecepatan yang mengejutkan. Kecepatan ini tidak hanya merobek udara, tetapi juga meninggalkan bekas luka air yang dalam di permukaan laut. Sosok ringan ini secara alami adalah Lindong, yang berasal dari Pulau Marshall Gathering. Pada saat ini, dia sudah memanggil sayap naga hijau di punggungnya. Jelas, dia telah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Angin asin bertiup ke Lindong, menyebabkan pakaiannya berkibar. Dia mengangkat matanya dan melihat ke laut yang tampaknya tak berujung. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dalam benaknya, apakah semuanya sudah siap? Ya. Roh batu leluhur menjawab dengan suara samar. Namun, ada kegembiraan dalam suaranya. Batu leluhur, apakah kamu punya nama? Lindong tiba-tiba bertanya. Nama? Roh batu leluhur jelas dikejutkan oleh pertanyaan tiba-tiba Lindong ini. Itu lama kemudian sebelum dia menjawab, pemilik saya sebelumnya memanggil saya, Yan. Yan, Lindong bergumam pelan. Dia segera mengangguk, saat matanya melirik ke belakang yang jauh. Perasaan heroik tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika Anda berada di setengah langkah ke tahap kematian mendalam? Selama hantu tua ini berani mengejarnya hari ini, dia pasti akan membuat hantu tua ini membayar harganya. Ada pulau tak berpenghuni di barat laut kita. Mari kita menuju ke sana. Kami sudah sangat jauh dari Pulau Marshall Gathering. Yan sekali lagi mengingatkan. Selain itu, lelaki tua Nefarious Bone itu juga mengejar. Dia akan menyusulmu dalam 1 jam lagi. Dicatat. Lindong mengangguk, saat sayap naga hijau di punggungnya tiba-tiba mengepak. Segera, raungan naga dipancarkan dari dalam tubuhnya. Cahaya hijau melonjak di atas tubuhnya, saat dia langsung berubah menjadi sinar cahaya hijau yang melesat melintasi langit dan bergegas ke arah barat laut dengan kecepatan yang mengejutkan. Penerbangan ini berlanjut selama 10 menit, sebelum sebuah pulau muncul di depan mata Lindong di permukaan laut yang jauh. Namun, pulau ini tidak memiliki sosok manusia. Jelas, itu adalah pulau tak berpenghuni. Tatapan Lindong memindai pulau kecil ini. Segera, tubuhnya mendarat di puncak gunung di pulau kecil ini. Setelah itu, dia duduk dan menarik napas dalam-dalam, namun, jejak kegembiraan muncul di matanya. Dia membalik tangannya, dan Burning Sky Cauldron muncul di dalamnya. Cahaya merah terang melonjak, muncul seperti nyala api yang naik. Hantu tua Bone yang jahat, bahkan 3 kepala sekte besar dari gerbang Yuan telah gagal mengambil nyawaku. Apa hakmu, sebagai ahli tahap kematian mendalam harus melakukannya? Karena kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Lindong mengangkat pandangannya. Dia melihat ke langit yang jauh, saat ekspresi ganas melonjak di dalam pupilnya. Penantian ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Segera setelah itu, suara angin kencang muncul di kejauhan, dan Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sebuah cahaya abu-abu telah muncul dalam pandangannya. Akhirnya, cahaya ini menembus udara, dan muncul di langit di atas pulau kecil itu. Cahaya menghilang, memperlihatkan seorang lelaki tua dengan tongkat tulang putih di tangannya. Itu adalah lelaki tua Nefarious Bone. Orang tua Nefarious Bone berdiri di udara. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek saat dia melihat Lindong di bawah. Setelah itu, matanya menyapu sekeliling, dan dia berbicara dengan acuh tak acuh, kamu telah memilih situs pemakaman yang baik. Lindong sekali lagi menghirup udara asin dalam-dalam. Merah-merah semakin kuat, saat dia membuka mulutnya dan tertawa, hantu tua tulang jahat, aku telah memilih tempat ini untukmu. The Burning Sky Cauldron di tangan Lindong tiba-tiba membengkak setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi kuali besar yang berukuran ribuan kaki. Kuali itu melayang di langit, saat gelombang demi gelombang fluktuasi yang mengejutkan tersapu. Chapter 895. Melawan orang tua tulang jahat. Kuali raksasa merah terang yang sangat besar melayang di udara. Lampu merah berkedip di kuali, muncul seperti gelombang api panas yang menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Harta Yuan murni. Mata lelaki tua Nefarious Bone itu melirik dengan acuh tak acuh ke Burning Sky Cauldron yang melayang di udara, sebelum dia tertawa dingin,
Aku bertanya-tanya mengapa kamu berani meninggalkan Marshall Gathering Island. Jadi Anda berencana untuk mengandalkan harta Yuan murni ini untuk melindungi diri Anda sendiri. Namun, Anda terlalu naif jika Anda percaya bahwa Anda dapat menghentikan saya dengan mengandalkan hal seperti itu. Kita akan tahu apakah aku naif atau tidak ketika kita bertarung. Lindong juga menjawab dengan senyum dingin. Anak nakal yang tidak tahu batasnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan di depan orang tua ini, hanya karena Anda telah mengalahkan Shen Tujue? Baiklah kalau begitu, aku akan memukulmu atas nama orang tuamu hari ini. Sebelum Anda memiliki kekuatan yang cukup, yang terbaik adalah Anda dengan patuh menjaga profil rendah di laut setan caotik ini. Dengan kesombonganmu ini, cepat atau lambat kamu akan gagal untuk mengetahui mengapa kamu akhirnya mati. Kilatan dingin melintas di mata lelaki tua tulang jahat itu saat dia berbicara dengan suara jahat. Pukul aku? Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat, Anda orang tua. Lindong menyeringai dan tertawa. Kecil berlidah tajam. Kamu mencari kematian. Kemarahan melonjak di mata lelaki tua tulang jahat itu, saat keinginan membunuh melintas di wajahnya. Segera, dia mengambil langkah maju, saat fluktuasi Yuan Power yang luar biasa besar melonjak keluar. Di bawah fluktuasi seperti itu, gelombang setinggi ribuan kaki terbentuk di permukaan laut di bawahnya. Auranya agak mengerikan. Bang! Namun, Lindong tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun saat melihat ini. Sebaliknya, dia memimpin dalam menyerang. Segel tangannya berubah, dan cahaya terang melonjak dari kuali Burning Sky. Mulut kuali bergetar, dan pilar lampu merah menyala yang besar langsung menyelimuti lelaki tua tulang jahat itu. Sebuah kekuatan hisap muncul, dan berusaha untuk menyerap yang terakhir ke dalam kuali. Tidak akan semudah itu untuk menyedotku. Orang tua Nefarious Bone mengejek setelah merasakan kekuatan isap. Meskipun dia tidak takut dengan teknik Lindong, bagaimanapun juga dia adalah orang tua yang licik. Dia mengerti dengan jelas bahwa pasti akan ada masalah jika dia tersedot ke dalam kuali langit yang membara, masalah yang tidak ingin dia ciptakan secara tidak perlu. Segera, dia melambaikan lengan bajunya. Majestic Yuan Power berdesir di sekujur tubuhnya seperti laut, dan sepenuhnya memblokir daya isap dari Burning Sky Cauldron. Ekspresi Lindong tidak berubah saat melihat ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya, saat pilar air tiba-tiba meletus dari permukaan laut di bawah. Pada saat yang sama, bayangan hitam muncul dalam mode seperti hantu, dan bergegas menuju lelaki tua Nefarious Bone. Oh! Sebuah boneka? Kamu benar-benar berani mengeluarkan boneka yang memalukan dan lemah seperti itu? Pergantian kejadian yang tak terduga ini menyebabkan lelaki tua Nefarious Bone itu terkejut sesaat. Penghinaan dengan cepat muncul dari sudut mulutnya setelah dia dengan jelas melihat apa sosok hitam itu. Sosok hitam ini secara alami adalah boneka iblis terakhir di tangan Lindong. Namun, kekuatannya baru saja mencapai tahap Profound Life. Kekuatan seperti itu jelas tidak menimbulkan ancaman bagi lelaki tua tulang jahat itu. Namun, bukan ini yang dia butuhkan dari boneka itu? Meledak! Sosok hitam itu menyerang pria tua Nefarious Bone dengan kecepatan kilat. Sebuah pikiran melintas di benak Lindong saat yang pertama mendekati yang terakhir, dan fluktuasi yang sangat liar dan keras tiba-tiba meletus dari tubuh mayat iblis. Setelah itu, tubuhnya meledak. Ledakan! Riak liar dan keras menyapu keluar. Serangan ganas dan tidak terkendali seperti itu memaksa lelaki tua tulang jahat itu untuk mundur selangkah. Kekuatan Yuan yang memblokir daya hisap kuali langit pembakaran juga terganggu sejenak karena hal ini. Astaga! Mata Lindong berkedip. Dia dengan sangat akurat meraih celah kecil ini, saat Burning Sky Cauldron tiba-tiba bergegas keluar. Mulut kuali merah cerah melebar. Itu tampak seperti binatang buas besar yang langsung menelan lelaki tua tulang jahat itu. Bang bang bang! Tubuh kuali berguncang dengan liar setelah kuali pembakaran langit menelan lelaki tua tulang jahat itu. Kemungkinan orang tua itu mulai menghancurkan bagian dalamnya. Sebuah pikiran melintas di benak Lindong, dan tubuhnya segera menyerbu ke dalam kuali langit yang membara.
Benar saja, dia melihat lelaki tua Nefarious Bone yang tampak suram di tanah merah cerah. Berat, kamu sebenarnya rela menghancurkan bonekamu itu sendiri. Orang tua Nefarious Bone menatap Lindong dengan cara yang gelap dan menyeramkan saat dia perlahan berkomentar. Jika saya tidak mengorbankan sesuatu, saya tidak akan bisa mencapai apapun. Untuk menyelesaikan setengah langkah ke ahli panggung kematian mendalam, pengorbanan satu boneka lebih dari berharga. Lindong tertawa. Kata-kata yang tidak tahu malu dan sombong. Apakah Anda pikir Anda dapat menjebak saya hanya dengan menyedot saya ke dalam harta Yuan murni ini? Mata lelaki tua Nefarious Bone itu menjadi dingin. Segera, dia mengambil langkah maju. Beberapa gambar setelah melintas di langit, dan tubuhnya muncul di depan Lindong dalam mode seperti hantu. Selanjutnya, angin palem yang mengandung Yuan Power yang menakutkan dengan marah memukul ke arah Lindong. Swos! Ruang di sekitar Lindong terdistorsi. Cahaya merah terang yang megah melesat keluar, dan berkelok-kelok menjadi perisai cahaya di depannya. Meskipun perisai cahaya masih dihancurkan oleh lelaki tua Nefarious Bone, Lindong sudah melarikan diri dari jarak yang sangat jauh menggunakan waktu singkat itu. Lindong terlindungi dengan baik oleh Burning Sky Cauldron ketika dia berada di dalamnya. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa melawan orang tua Nefarious Bone, untuk mengulur waktu dan kesempatan untuk teknik terakhirnya. Lengan lelaki tua tulang jahat itu tersentak setelah dia meleset, saat tongkat tulang putih di tangannya berubah menjadi cahaya putih dingin yang menyeramkan. Tampaknya menembus ruang saat menembak ke arah kepala Lindong dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Sosok Lindong buru-buru mundur ke belakang. Dia mengepalkan tangannya, dan cabang pohon hitam muncul dalam sekejap. Setelah itu, Yuan Power dituangkan ke dalamnya. Dengan lambaian tangannya, itu berubah menjadi kilatan cahaya hitam yang keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan cahaya putih. Dentang! Suara seperti logam menyebar di langit, dan cahaya hitam itu langsung dikirim terbang mundur. Batang pohon hitam itu berputar saat jatuh tanpa daya. Namun, tongkat jalan tulang putih juga mengalami perubahan lintasan. Itu dengan kejam menembak ke tanah, menciptakan selokan sepanjang 1000 kaki. Anak nakal yang licin! Mata lelaki tua Nefarious Bone itu samar-samar mengandung kesuraman. Lindong cukup licik, dan akhirnya menolak untuk langsung bertukar pukulan dengannya. Dia mungkin jelas menyadari kesenjangan antara keduanya. Oleh karena itu, dia dengan bijak memilih untuk menghindari serangan langsung. Namun, bisakah kecepatanmu dibandingkan dengan lelaki tua ini? Wajah lelaki tua Nefarious Bone itu gelap dan dingin. Tiba-tiba, untaian uap keabu-abuan naik dari dalam tubuhnya. Energi keabu-abuan melilitnya, dan tubuhnya samar-samar menjadi sedikit ilusi. Lindong menatap perubahan pada lelaki tua Nefarious Bone ini, saat perasaan bahaya tanpa sadar melintas di dalam hatinya. Dia memang punya waktu untuk berpikir, saat tubuhnya dengan cepat menarik kembali sekali lagi. Astaga! Sama seperti Lindong bergerak, pria tua Nefarious Bone melangkah maju, dan uap keabu-abuan melonjak. Dia muncul untuk menembus ruang, dan muncul di depan Lindong dengan cara yang sangat misterius. Segera, senyum buas melintas di wajahnya yang sudah tua, saat kelima jarinya melengkung. Untaian ki hitam yang sangat redup berputar di sekitar ujung jarinya. Setelah itu, menembus kehampaan seperti cakar hantu, dan meraih Lindong. Bang bang bang! Beberapa retakan sebenarnya mulai terbentuk setelah lelaki tua Nefarious Bone itu meraih dengan tangannya. Dari sini, adalah mungkin untuk melihat betapa menakutkannya kekuatan lelaki tua itu. Segel kursi surgawi naga hijau. Ekspresi Lindong telah berubah benar-benar serius pada saat ini. Dia tidak ragu sama sekali dalam menghadapi serangan lelaki tua tulang jahat itu. Cahaya hijau melonjak di sekelilingnya, saat 10 tato naga secara bersamaan muncul dari permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi tinju naga besar yang meninju ke depan. Bang! Riak energi yang menakutkan dengan liar membentangkan langit ketika kedua kekuatan itu bertabrakan. Segel naga yang terbentuk dari 10 tato cahaya naga hijau langsung runtuh, saat tubuh Lindong terbang mundur. Akhirnya, itu mendarat di tanah dengan cara yang agak menyedihkan, saat erangan teredam keluar dari tenggorokannya.
Sepertinya dia sangat terguncang. Kamu benar-benar dapat memblokir cakar dariku? Bocah, kamu bisa bangga bahkan jika kamu mati hari ini. Kejutan segera melintas di wajah lelaki tua Nefario Usbone, setelah melihat bahwa Lindong telah menerima serangan cakarnya secara langsung. Kekuatannya melampaui Lindong dengan banyak tingkatan. Lupakan seseorang di tahap awal kehidupan mendalam, bahkan seorang ahli di tahap kehidupan mendalam yang lebih lanjut pasti akan terluka parah atau bahkan terbunuh oleh cakar itu. Bocah ini harus dibunuh. Keinginan membunuh di mata lelaki tua Nefario Usbone itu tiba-tiba meningkat. Lindong ini hanya pada tahap awal kehidupan mendalam, namun, dia sudah mampu mencapai tingkat seperti itu. Bukankah ini berarti bahwa dia tidak akan mampu menghadapi Lindong jika Lindong ingin maju ke tahap Profound Life atau tahap Profound Life yang sempurna? Ancaman potensial seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Orang tua Nefario Usbone berhenti ragu-ragu setelah pemikiran ini terlintas di benaknya. Tubuhnya merobek langit seperti elang, sebelum dia sekali lagi menukik ke arah Lindong. Soke tua, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan Burning Sky Cauldron milikku hari ini. Membakar rantai langit. Lindong mengangkat kepalanya. Dia menatap lelaki tua Nefario Usbone, yang menyerang ke arahnya sekali lagi, saat ekspresi ganas yang sama juga muncul di wajahnya. Segera, dia membungkukkan tubuhnya, dan kedua tangannya terbanting keras ke tanah. Gemuruh. Tanah tiba-tiba bergetar hebat setelah telapak tangannya mendarat. Setelah itu, tanah runtuh, dan ratusan pilar lampu merah terang pecah dari dalam. Mereka berubah menjadi banyak rantai merah terang besar yang dengan cepat terjalin di sekitar sosok cahaya abu-abu yang masuk. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.